Bapak Ibu, marilah kita awali kebaktian pada pagi hari ini. Nats panggilan beribadah adalah diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita masuki ibadah Minggu saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Nas kata pembuka, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita nyanyikan 5 roti dan 2 ikan.
Marilah kita mengakui dosa-dosa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan, mengakui atas dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampunilah ya kami ya Tuhan. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui segala salah dan dosanya dengan sungguh-sungguh, maka ada anugerah yang dinyatakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Demikianlah kesaksian Alkitab sebagaimana Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 catatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Aku selamat dan sentosa.
Tiba saatnya kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas persekutuan umat pada kesempatan ibadah minggu, sekalipun masih kami lakukan secara daring ataupun online karena situasi kota yang belum memungkinkan kami untuk bertemu muka di gereja. Tuhan boleh kumpulkan kami dalam ibadah online. Tuhan memberkati kami dalam rangkaian ibadah sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
saudara yang terkasih, pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan tema memandang pergumulan dengan benar. Nah, kalau memandang dengan benar berarti ada juga cara pandang yang salah atau keliru. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara pandang yang benar dan bagaimana cara pandang yang salah atas pergumulan yang ada. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sehubungan dengan cara pandang, tiap orang pasti berlainan memandang satu masalah, melihat satu peristiwa. Dimintai tanggapan, bisa saja tanggapannya berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda? Padahal melihat satu peristiwa yang sama, melihat masalah yang sama. Cara pandang ditentukan oleh banyak orang. Sikap orang atas satu masalah juga ditentukan oleh banyak faktor. Pendidikan mungkin, latar belakang keluarga mungkin, pengalaman atau perjalanan hidup ikut juga bisa memberikan warna pola pikir seseorang. Jadi karena banyak faktor sehingga juga beragam cara pandangnya. Disinilah kita mau belajar dari peristiwa pemberian makan kepada 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, belajar dari peristiwa pemberian makan kepada 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan, kita akan merenungkan 3 hal. Kisah mujizat Yesus memberi makan kepada 5.000 orang bukan sesuatu hal yang juga asing bagi kita. Karena juga ada lagunya, lagu sekolah minggu, sebagaimana tadi di awal juga dinyanyikan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Yesus melalui peristiwa mujizat memberi makan 5.000 orang, mau memberikan juga pencerahan kepada para murid-muridnya. Tadi bacaan kita mengatakan untuk mencobai dia. Mencobai siapa? Ya tentu mencobai Filipus, salah seorang muridnya. Saya bacakan ulang ayatnya yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Nah, dicobai apa? Ya tentu ayat sebelumnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ada masalah. Ada banyak orang, warung jauh. Nah, kalau bahasa sekarang ya warung jauh. Nah, tempat membeli makan jauh, swalayan jauh. Yesus bertanya, "Di mana?" Nah, kita bisa memberi makan supaya apa? Orang-orang ini tidak kaliren, tidak kelaparan. Dikatakan mau menguji. Lah, disinilah Yesus mau melihat cara pandang para murid terhadap masalah. Apa itu? Dalam hal ini adalah ada orang yang kelaparan. Bagaimana tanggapan? Bagaimana sikap para murid-muridnya? Nah, kita bisa melihat 3 sikap yang dilakukan oleh para murid, dan inilah sikap yang salah. Nah, apa itu? Yang pertama, Filipus mengkalkulasi. Mengkalkulasi bukan untuk mengira-ira berapa jumlah dana yang kita butuhkan untuk juga membeli supaya mereka cukup makan, tetapi dikatakan 200 dinar saja tidak cukup, sekalipun dapat potongan kecil. Mengkalkulasi bukan untuk mendukung dana, menggalang dana, tetapi melemahkan semangatnya.
Tidak cukup ini, sekalipun cemilan kecil saja. Tetapi tidak ada tindakan sama sekali. Nah, ini tindakan yang salah, cara pandang yang salah. Ada orang kelaparan kok malah disemayani. Orang Jawa bilang, ora cukup nganggo duit ini. Lah terus yang ora cukup kowe kepriye? Lah kalau ditanya gitu kan bingung sendiri. Nah, cara pandang yang pertama yang salah adalah mengkalkulasi tetapi tidak ada tindak lanjut atas hitung-hitungan yang dibuatnya. Yang kedua, sikap yang salah adalah untung rugi. Ada murid yang lain yang mengatakan seorang dari muridnya yaitu Andreas saudara Simon. Di situ dia melihat ada ini anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, tetapi mengatakan buat apa 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Mana mungkin mengenyangkan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Nah, disinilah untung rugi, melihat sesuatu untung ruginya saja. Dan yang ketiga, sikap salah yang berikutnya dinampakkan para murid adalah takut. Nah, kok takut? Nah, ya dari hitung-hitungan mengkalkulasi, melihat untung rugi, lalu mereka takut. Karena takut itulah mereka tidak bertindak, tidak berbuat apa-apa. Nah, disinilah setelah kita melihat 3 cara pandang yang salah, maka kita mau melihat 3 cara pandang yang benar. Nah, apa itu 3 cara pandang yang benar? Kalau para murid mau kalkulasi, maka ini harus bertolak belakang, dipertentangan dengan belas kasih. Belas kasih itulah yang Yesus nampakkan. Bacaan kita tidak ada, Pak, tulisan belas kasihan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sebagaimana Injil-Injil yang lain mencatatkan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Injil Yohanes tidak ada, Pak. Nah, memang Injil Yohanes tidak ada kata belas kasih atau tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, tetapi kita bisa tahu bahwa ada belas kasih yang dimiliki oleh Yesus di saat dia mau istirahat, waktu sudah hampir juga senja, saatnya istirahat, tetapi dia masih sempat memikirkan keadaan kondisi orang lain. Kalau Yesus tidak punya belas kasih, tidak mungkin hal itu juga dilakukannya. Di saat-saat waktu istirahat, capek, lelah, mari istirahat, Yesus masih sempat memikirkan kondisi, keadaan, dan mau memperjuangkan orang lain. Nah, inilah belas kasih. Sekalipun Injil Yohanes tidak menuliskan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, tetapi melalui apa yang dilakukan oleh Yesus, nyata sangat ada belas kasih yang muncul dalam diri Yesus. Nah, kalkulasi dipertentangkan dengan belas kasih. Hitung-hitungan ya dipertentangkan dengan juga berbagi. Nah, calculation dipertentangkan dengan compassion, kalau orang Inggris bilang. Yang kedua, para murid tadi tindakan salah, menghitungkan untung rugi, benefit. Nah, sekarang disinilah mau memperhitungkan yang kedua, bukan masalah untung rugi saja, tetapi apa manfaatnya. Nah, kok manfaat? Nah, 5
roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang memang tidak mungkin. Tetapi melalui kerelaan orang memberi roti ini menjadikan dampak yang lain juga mau berbuat. Anak kecil saja tahu. Masa saya tidak bisa berpikir luas? Ya, kalau lagu yang baru ngetelen Panyuwunan ya nalar jembar, berwawasan yang luas. Anak kecil saja tahu apa yang bisa dia lakukan dan mau memberi. Masa saya yang sudah dewasa, dewasa secara umur tetapi sayangnya. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, untung rugi dipertentangan dengan manfaat. Bahwa jangan memandang rendah hal yang kecil. Hal yang kecil pun bisa berdampak besar. Inilah memikirkan manfaatnya, bukan cuma untung ruginya saja. Halah, apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang? Tetapi berpikirlah memberi manfaat. 5 roti itu memberikan manfaat tatkala memberi dengan ikhlas, syukur dan diberkati oleh Tuhan, maka dampaknya luar biasa. Yang ketiga, para murid takut, scare. Makanya terus ya berdiam diri saja, tidak berbuat apa-apa. Berbeda dengan anak kecil itu. Disinilah kita juga mau belajar dan diajar. Jangan takut untuk share, berbagi. Lah, aku butuh. Mosok arep dibagi-bagike wong liya. Lah terus butuhku piye? Iman tidak bisa dihitung matematika Bapak Ibu, realitanya. Dalam pengalaman perjalanan hidup yang juga saya alami, iman tidak ada sangkut pautnya dengan matematika. Saya punya 10 bagian, 5 bagian saya berikan, berarti tinggal 5 bagian. Saya memberi 5 bagian, saya bagi 6 bagian. Yang saya pegang bisa 15 bagian. Itulah setidaknya pengalaman yang saya miliki. Loh kok jadi 15 bagian? Ya, Tuhan gerakkan orang lain. Karena ada tipe jemaat juga yang mau berbagi tetapi dia juga tidak mau pamer. Tolong Pak, ini saya ada berkat dari Tuhan. Saya percaya Bapak bisa menyalurkannya. Itulah yang saya katakan. Saya punya 10 bagian, saya berikan kepada orang 6 bagian. Yang saya miliki tidak 4 bagian. Karena ada orang yang juga titip. Berarti kan saya dipercaya. Titip ini Pak, saya titip 20 bagian. Berarti saya pegang malah 24 bagian, bukan 4 bagian lagi. Disinilah melalui pemberian roti kepada 5.000 orang, kita belajar untuk mau share, berbagi, bukannya scare, takut kekurangan. Takut nanti juga tidak ada tindakan tatkala kita membutuhkannya. Disinilah kita juga mau belajar memiliki cara pandang benar. Apa itu cara pandang yang benar? Cara pandang yang berbelas kasihan, cara pandang yang melihat bahwa ini pun sekecil ini pun memberi manfaat. Ibaratnya lagu MKB, barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, gitu kan? Jangan melihat, jangan meremehkan, tetapi lihatlah barang kecil pun ada gunanya. Inilah berpikir melihat ini pun bisa memberi manfaat. Berbelas kasih melihat dampak yang dilakukan yaitu memberi manfaat. Dan yang ketiga,
Cara pandang yang benar adalah juga share, berbagi. Bukannya scare, takut, bukannya melihat untung rugi, bukannya mengkalkulasi. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di saat-saat masa pandemi di mana juga situasi perekonomian belum pulih benar, kita diajar untuk punya cara pandang benar terhadap pergumulan perjalanan kehidupan kita. Masa Tuhan tidak ngopeni umatnya? Kan tidak mungkin. Melalui rekan sahabat yang memperhatikan, itu juga cara Tuhan mengasihi kita. Tatkala kita mau berbagi, tatkala kita mau juga peduli, tidak melihat wah gur semene. Nah, jangan pernah bilang gur semene hanya sedikit, tetapi berpikirlah bahwa barang yang sedikit itu juga ada gunanya, memberi manfaat, memberi dampak bagi yang lain. Dia saja yang tidak mampu memberi, masa saya yang berkelebihan memberinya kok sedikit. Nah, inilah manfaat dari tindakan memberi, menjadi dorongan bagi yang lain untuk memberi lebih karena memang berkatnya lebih. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya? Apakah sejauh ini, selama ini kita punya cara pandang yang benar terhadap pergumulan kehidupan yang kita alami, kita jalani? Bahwa Tuhan punya jalan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan melalui caranya yang ajaib. Mujizat masih ada. Mari kita juga akan miliki cara pandang yang benar. Cara pandang mau berbelas kasih, cara pandang melihat bahwa ini juga memberi manfaat, dan cara pandang rela berbagi, bukan mengkalkulasi, bukan memperhitungkan untung rugi, dan bukan dirundung ketakutan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya padanya. Oleh karena kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang juga menuntun, mendorong, mengarahkan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya punya cara pandang yang benar terhadap pergumulan kehidupan yang kita alami. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Amin. Pengakuan imam. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui imam kita dengan menyanyikan KJ 13 Allah Bapa Tuhan. Langit bumi ciptaan
Mari kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita satu hati dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan keseharian jemaat-Mu GKI Wonogiri, baik kami anggota jemaat maupun simpatisan. Berkatilah kami dengan iman, keyakinan, pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah tantangan, hambatan, rintangan, cobaan, godaan boleh menghadang, tetapi janganlah itu sampai memupuskan iman, keyakinan, pengharapan kami. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Dijauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Kalaupun kami mengalami gangguan fisik, sakit penyakit, janganlah sampai berlarut-larut. Lebih-lebih sakit penyakit, gangguan fisik yang bisa mengganggu, mengancam keselamatan jiwa kami. Pada kesempatan saat ini, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, baik anggota jemaat maupun simpatisan, mereka yang dalam masa pemulihan, yang masih harus isolasi mandiri demi menjaga kesehatan, keselamatan pribadi, terlebih menjaga kesehatan, keselamatan orang lain terhadap juga dampak penularan virus corona. Berkatilah mereka yang dalam masa pemulihan, isolasi mandiri, ataupun yang dirawat di rumah sakit. Berikanlah sukacita, pengharapan, semangat hidup, hati yang gembira. Dengan itu maka mempercepat proses pemulihan saudara-saudara kami tersebut. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Manakala kami mengalami gangguan kesehatan, janganlah kami berlarut-larut dalam gangguan kesehatan yang itu bisa mengganggu aktivitas usaha pekerjaan, terlebih persekutuan kesaksian pelayanan kami. Berkatilah usaha pekerjaan jemaat-Mu dalam situasi pandemi, situasi ekonomi juga belum beranjak baik. Biarlah berkat Tuhan boleh senantiasa jemaat-Mu dapatkan melalui usaha pekerjaan yang diperjuangkan, dikelolanya. Sekalipun mengalami penurunan, tetapi ada kepastian berkat yang bisa diterima oleh jemaat-Mu, dan itu juga boleh mencukupkan kebutuhan hari lepas hari. Jangan pernah buat kami berkekurangan dengan apa yang kami perlukan bagi penghidupan. Cukupkanlah dengan apa yang kami perlukan seturut usaha upaya yang kami lakukan. Ya Tuhan, berkatilah apa yang dilakukan oleh pemerintahan kami, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dalam rangka memupus penyebaran virus corona. Berkatilah kiranya ketetapan, kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Oleh karenanya penyebaran virus corona dengan cepat diputuskan dan situasi keadaan menjadi lebih baik. Aktivitas warga juga diperlonggar, geliat perekonomian boleh beranjak lebih baik karena pusat-pusat perekonomian warga juga mulai lebih dilonggarkan. Inilah doa kami, dan ajarkanlah kami untuk juga rela berbagi, punya hati yang berbelas kasih, dan melihat segala sesuatu atas manfaat. Karena itulah cara pandang benar yang Engkau ajarkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam Kristus Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Nas persembahan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa ibadah temu muka di gereja. Bagi yang rindu memberi persembahan, maka
Persembahan dapat dikumpulkan dan disimpan dulu dan diberikan saat ibadah temu di gereja. Dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri, atau apabila sempat silakan mampir ke gereja dan masukkan persembahan pada kotak persembahan. Mari kita menyanyikan KJ 403 ayat 1, hujan berkat kan tercurah. Mari kita hantarkan persembahan mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami hadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah pimpin dan sertai kehidupan kami. Walaupun kami pada saat ini dalam kondisi yang sulit karena wabah corona Bapa, Engkau selalu sertai dalam kehidupan kami. Kau berikan rezeki melalui pekerjaan kami. Pada saat ini Bapa, kami membawa sebagian berkat yang sudah kami terima untuk kami persembahkan kepadamu, untuk digunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa agar kami semua diberi kebijaksanaan dalam mengelola keuangan ini Bapa, agar bisa dirasakan untuk jemaat kami dan masyarakat di sekitar kami. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu saja Bapa. Bapa, doa ini hanya kami serahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekarang masukilah kehidupan hari lepas hari dengan keyakinan penuh akan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk juga mencukupkan apa yang kita perlukan, dan terlebih daripada itu,
yakinlah bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.